Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Senang sekali hari ini saya Hakim Tobroni HR dapat berbagi wawasan mengenai salah satu pilar krusial dalam dunia kerja, yaitu tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Sebelum kita masuk ke definisi teknis, coba kita renungkan sejenak pertanyaan berikut. Jika sebuah perusahaan diibaratkan sebagai mesin raksasa yang canggih, siapa sih yang membuat mesin itu bergerak, mengarahkan, dan memastikan tetap berjalan? Jawabannya bukan semata-mata teknologi, modal, ataupun sistem, melainkan manusia. Mesin canggih apapun tidak akan berfungsi tanpa ada pihak yang merancang, mengoperasikan, dan memeliharanya. Oleh karena itu, dalam sebuah organisasi, manusia bukan hanya sekedar sumber daya, tetapi aset yang berharga yang menentukan keberhasilan perusahaan. Materi presentasi kali ini tentang tujuan materi, pengertian, ruang lingkup, tujuan, serta fungsi manajemen sumber daya manusia. Diharapkan setelah mendapatkan materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, kita masuk ke pengertian manajemen sumber daya manusia. Secara konseptual, manajemen sumber daya manusia adalah perpaduan ilmu dan seni. Kenapa disebut ilmu? Karena ia melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang sistematis. Kenapa dia disebut seni? Karena dia mengelola manusia memerlukan empati, negosiasi, dan pendekatan dinamis untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, mengapa manajemen sumber daya manusia itu penting? Karena ia memiliki tujuan yang berlapis. Yang pertama, itu adalah tujuan operasional, memastikan kebijakan SDM berdampak positif pada target bisnis. Yang kedua adalah tujuan fungsional, mendukung departemen lain agar lebih efisien. Yang ketiga adalah tujuan sosial, memastikan perusahaan etis terhadap masyarakat. Dan terakhir yaitu tujuan individu, membantu karyawan mencapai target pribadi agar mereka termotivasi. Nah, mari kita bedah fungsinya lebih dalam, dimulai dari perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan yang matang itu akan mengurangi stres dan beban kerja karyawan. Selanjutnya, rekrutmen dan seleksi, di mana kita menetapkan prioritas untuk mendapatkan talenta terbaik. Serta yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan agar sumber daya manusia selalu relevan dengan tantangan masa depan. Tidak berhenti di situ, manajemen sumber daya manusia juga mencakup manajemen kinerja, yaitu menetapkan standar dan memberikan feedback berkala. Kita juga mengelola perencanaan karir dan menjaga hubungan industrial yang harmonis. Terakhir ada kompensasi dan tunjangan, mulai dari gaji hingga asuransi, sebagai bentuk apresiasi untuk mempertahankan talenta terbaik kita. Nah, sebagaimana yang sudah kita ulas sebelumnya, manfaat manajemen sumber daya manusia itu adalah mengintegrasikan antara pengelolaan waktu dan SDM sangat krusial. Dengan sistem yang baik, organisasi dapat mengoptimalkan potensi karyawan, meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan turnover. Menekan tingkat turnover. Ini menciptakan budaya kerja yang positif yang membuat perusahaan lebih tangguh dalam menghadapi perubahan pasar. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa manajemen sumber daya manusia itu sebuah proses strategis memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, bertujuan untuk memastikan organisasi memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan produktif. Ketika manusia dipandang sebagai aset strategis, dikelola dengan profesional, keberhasilan jangka panjang bukanlah sekedar impian, melainkan hasil yang terukur. Sebagai penutup pemaparan saya, terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir dan menyimak pembahasan kali ini. Semoga konsep manajemen ini yang kita ajari ini menjadi inspirasi dan pengetahuan kita bersama. Silakan didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.